Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati dosen penguji uji kinerja dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 Universitas Tanjung Pura. Perkenalkan, nama saya Gunadi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 program studi PGSD di Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video uji kinerja yang telah saya laksanakan di SD Negeri 03 Batu Pahat, Kecamatan Nangamahap, Kabupaten Sekadau, pada tema tokoh dan penemuannya, subtema penemuan dan manfaatnya, dan pembelajaran yang ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Nah, sebelum kita mulai, Bapak minta salah satu untuk memimpin berdoa. Silahkan untuk berdoa Ananda Nuraliani. Bapak silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Teman-teman ini. Bapak ucapkan kepada Ananda ini, hari ini sudah memimpin doa teman-temannya. Kita bersama berdoa menyanyikan lagu. Semoga dengan doa yang kita laksanakan tadi, kita diberikan kemudahan untuk menerima ilmu pelajaran yang hari ini kita akan pelajari. Amin ya robbal alamin. Selamat pagi semuanya. Minta alat-alatnya disiapkan. Nah, apa alat-alatnya hari ini kita akan gunakan untuk pembelajaran? Silakan sudah. Siap semua? Siap. Baik anak-anak sekalian, hari ini tanggal berapa hari ini? Oke, tanggal 7
siapa teman-teman kita yang hari ini tidak berangkat? Adakah yang tidak berangkat? Ada yang berangkat semua ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak pesan tolong di rumah dijaga kesehatannya biar tiap hari bisa turun ke sekolah, tidak ketinggalan pelajaran. Kalau siapa yang hari ini pengen nanti waktu semester terakhir dapat juara terbaik, angkat tangan. Wah, berarti semuanya dia harus bersaing. Kalian harus bersaing dengan teman-temannya. Jadi jadilah murid yang terbaik. Siap semuanya? Siap. Hari ini anak-anak sekalian kita akan belajar pada tema 2 tentang tokoh dan penemuan. Oke. Subtema materi yang kita akan pelajari hari ini penemuan dan manfaatnya. Ya, kamu harus tahu hari ini penemuan dan apa manfaatnya. Terus tujuan pembelajaran hari ini ada 4 kegiatan yang harus kalian kuasai hari ini. Yang pertama, kalian harus bisa menemukan minimal 3 informasi. Cek eksplanasi. Yang kedua, menyajikan hasil diskusi ke depan kelas. Yang ketiga, menemukan alat atau komponen listrik. Apa saja komponen listrik? Kamu harus fokus. Oh, ini yang ditanyakan Bapak tadi. Yang keempat, menyajikan rangkaian listrik paralel. Kalian nanti harus bisa membuat rangkaian listrik paralel yang bagus sampai hidup. Kalau tidak hidup gimana Pak? Ya udah, mungkin ada yang tidak pas. Nanti kita pelajari di mana masalahnya. Oke, sudah siap lanjutkan? Siap. Oke, kalau sudah siap, Bapak mau tahu nih. Sebelum pembelajaran ini, perasaan kalian seperti apa? Apakah dari rumah ada yang sedih, atau semangat, atau biasa saja, atau senang saja, atau ada yang senang dan semangat? Oleh karena itu Bapak minta kalian masing-masing nanti berkelompok ya. Silahkan maju ke depan, tempelkan emoji perasaanmu hari ini pada tempat yang sudah Bapak siapkan di sini. Silahkan. Fahri? Oke, ya. Silahkan aja. Tidak Bapak ya, sip. Baby senang ya. Oke. Ya. Dan semua? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak. Terima kasih, hari ini rata-rata semuanya bersemangat dan senang. Semoga sampai akhir kegiatan bisa menjaga semangatnya. Nanti di akhir kegiatan Bapak tanya lagi gimana perasaan kalian, senang atau sedih. Baik, selanjutnya nanti masing-masing Bapak mau melihat keaktifan kalian. Siapa yang aktif, nanti Bapak kasih reward. Siapa yang dapat reward banyak, nanti Bapak kasih hadiah. Siap semuanya? Siap! Tepuk semangat! Oke, sekarang Bapak ada sebuah kalimat. Coba kamu paham ini tentang apa? Besok pagi anak-anak kelas 6 diberi tugas oleh sekolah untuk membawa parang dan alat kebersihan. Kegiatannya yaitu mau mengadakan kerja bakti di lingkungan kelas. Siapa yang tahu apa yang Bapak sampaikan itu menyampaikan tentang apa? Angkat tangan, siapa yang tahu? Nurariani. Pengumuman kerja bakti, bagus, tepuk tangan. Ada yang lebih cepat? Pengumuman tentang kerja bakti. Ada yang lain tentang apa? Apa sih Fitri? Informasi, betul.
1. Informasi tadi berisi tentang apa? Kerja bakti. Tentang apa? Kerja bakti. Tentang kerja bakti. Kapan dilaksanakannya? Besok. Besok. Apa yang harus dibawa? Oke, bagus. Berarti kalian sudah memahami, itulah informasi. Jadi apa? Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, sekarang Bapak ada sebuah contoh informasi. Tolong kalian perhatikan ya informasi yang Bapak tampilkan di depan. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus ini. Kelima, jika Anda punya gejala infeksi virus corona, segera hubungi hotline 119 extension 9. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Oke, Irhan, coba Irhan sebutkan bagaimana cara kita harus menjaga diri dari tertularnya virus corona tadi. Cuci tangan pakai sabun. Satu, cuci tangan pakai sabun, Pak. Hindari kerumunan. Jaga jarak. Pakai masker. Oke, tepuk tangan ya. Makasih Irhan. Televisi, oke, televisi itu berarti media elektronik. Yang tadi media cetak selain koran. Radio. Radio itu elektronik. TV juga elektronik. Ya, yang lain. Ada sebuah ungkapan, buku adalah jendela dunia. Nah, oke, baik. Nah, hari ini salah satu hal atau teks yang bisa menambah pengetahuan kita adalah namanya teks eksplanasi. Pernah dengar teks eksplanasi? Pernah. Teks eksplanasi, apa itu teks eksplanasi? Nah, jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang wacana, informasi tentang sebuah peristiwa atau proses terjadinya sesuatu, baik itu sosial, budaya, yang memiliki sebab akibatnya. Misalkan terjadinya gelombang tsunami. Nah, pernah dengar tsunami? Apa yang menyebabkan gelombang tsunami itu? Terjadinya apa? Air. Airnya di mana? Di laut. Di laut. Di mana di laut? Di laut ya, berarti tidak ada tsunami. Air di lautnya bagaimana? Gelombang sampai kemana? Ke daratan. Jadi kalau masih di pantai ya aman-aman saja. Apa itu informasi? Informasi itu data dan fakta yang apabila diolah itu akan bermanfaat untuk kita. Jangan lewat pinggir sungai Batu Pahat. Kenapa? Di sini jembatannya baru diperbaiki. Kamu lewat situ apa tidak? Tidak. Itu informasi. Oh, aku nggak pernah lewat situ A. Nggak mau lewat situ A. Aku mau lewat sebelah sana. Nah, tadi sudah Bapak singgung teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Informasi itu akan mudah diterima jika bagaimana? Bahasanya seperti apa? Teks bacaan yang efektif. Kalimat efektif itu kalimat yang seperti apa? Silakan si Marcel. Apa Marcel? Jelas dan mudah dipahami. Jelas dan mudah dipahami. Betul, tepuk tangan. Jadi benar, sebuah teks yang efektif, kalimat yang efektif itu pasti mudah untuk dipahami. Kalau kamu baca bacaan kok muter-muter, tidak jelas ujungnya, tidak tahu sebabnya apa, berarti teks itu adalah teks yang tidak jelas. Berarti bukan teks yang efektif atau kalimatnya menggunakan kalimat yang efektif. Mau tahu bagaimana kalian
sebuah teks. Bagaimana kita untuk memahami sebuah teks? Kita harus memahami yang kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya menggunakan teknis adik kalau kalian membaca sebuah cerita, terus kamu bisa menjawab 6 pertanyaan itu, berarti kamu sudah memahami bacaan itu. Apa? Baca di situ apa? Di mana? Kejadiannya di mana? Oke, sekarang tugasnya Bapak minta kalian baca. Oke, tulisannya jelas nggak dibaca? Jelas ya. Apa nama daerah? Berarti bukan negaranya ya. Daerah yang terjadi bencana banjir di Pakistan itu. Di daerah mana? Pakistan. Provinsi apa? Sind Tengah. Nah, itu bahasa kan itu Sind. Sind Tengah. Jadi di provinsi Sind itu yang paling parah, tapi sebenarnya daerahnya semuanya terkena banjir. Oke. Nah, langkah-langkah menemukan informasi dalam teks eksplanasi. Yang pertama, apa yang harus dilakukan? Membaca dengan teliti. Jangan sampai tidak teliti. Yang kedua, kamu harus memahami kalimat-kalimat yang membuat jawaban apa, gimana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, sekarang selanjutnya Bapak ingin mengetahui seberapa pemahaman kalian. Tadi kan dari cerita peristiwa banjir. Sekarang Bapak akan memberikan tugas kalian berkelompok untuk mengerjakan sebuah peta pikiran, peta konsep tentang sebuah bacaan yang akan Bapak bagikan. Oke, silakan bersiap-siap siap kelompok. Baik, silakan nanti dibaca dulu. Silakan dibuka dulu masing kelompok. Nah, silakan dikerjakan. Masing-masing berdiskusi. Silakan diucapkan. Ada yang menyiapkan, nanti baru didiskusikan. Rekan-rekan kalian sudah selesai? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak minta masing-masing kelompok untuk nanti mampu untuk menyajikan di depan kelas untuk ditanggapi teman-temannya. Jadi teman-temannya silakan siapkan kelasnya nanti mau menanyakan apa. Oke, kelompok 2 silakan maju. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kami dari kelompok 2 terdiri dari saya sendiri Rasa. Ada Nuradiani, Nabilah, Tirta, dan Niki. Oke, baik, silakan dilanjut. Kemudian bacaan tersebut si Paralel Penyelamat Jalan. Oke, berikutnya. Siapa itu paralel kata si Ahmad? Siapa kelompok 4? Si Penyelamat Jalan. Si penyelamat jalan. Ada yang lebih tepat lagi, si paralel itu siapa? Baik, jadi si paralel itu sebenarnya siapa yang dimaksud paralel itu siapa? Orang. Listrik. Lampu. Lalu lintas itulah si paralel. Si paralel penyelamat jalan. Jadi si lampu lalu lintas si penyelamat jalan itulah si paralel. Selanjutnya kita panggil kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1.
dari setiap kelompok nampaknya masih ada pertanyaan yang kurang nyambung dengan pembahasannya, kurang nyambung dengan bahasa yang kita bahas. Tapi tidak apa-apa, yang penting kalian sudah berusaha sebaik mungkin. Oke ya, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Gitar menjadi salah satu gadget yang kian populer setiap tahunnya. Bahkan kini, semua orang sudah mulai menjadikan smartphone sebagai salah satu kebutuhan pokok. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Tadi kalian sudah menyaksikan tentang apa? HP dari masa ke masa, dari dulu yang bentuknya kotak kayak batu, sekarang jadi HP yang kecil. Nah, HP itu digunakan untuk apa? Alat komunikasi. Nah, sekarang HP sudah tiap orang memilikinya dan menjadi kebutuhan pokok. Nah, tentunya dalam perkembangannya tadi HP tidak lepas dari sumber dayanya. Apa yang menjadi sumber dayanya? Apa yang menjadi sumber tenaganya? Menggunakan apa? Baterai. Oke, listrik atau baterai. Nah, hari ini kita akan membahas tentang beberapa hal tentang listrik. Nah, kita tiap hari pasti berhubungan dengan listrik. Di rumah listrik digunakan untuk apa saja anak-anak sekalian? Untuk menonton TV. Nonton TV, menghidupkan TV. Berikutnya untuk Lampu. penerangan lampu. Apa lagi? Kipas angin. Untuk menghidupkan kipas angin. Baik. Nah, hari ini kita akan membahas manfaat listrik dalam hal penerangan. Nah, berapa komponen listrik yang harus kita kenal? Apa saja alat yang bisa menghantarkan listrik, menjadikan listrik ini bisa digunakan? Nah, salah satunya yaitu, nah, kalian pasti sering melihat ini. Yang pertama ini apa? Berikutnya Lampu. ketiga air. Di sini yang menjadi sumber tenaganya apa? Air. Gunanya untuk apa? Mengalirkan tenaga. Nah, dalam kehidupan rangkaian listrik ini terdiri dari dua macam rangkaian listrik. Yang pertama rangkaian listrik seri, yang kedua rangkaian listrik paralel. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Nah, Bapak mau perlihatkan penjelasannya. Nah, ini lebih enak kalian pakai. Akan perhatikan. Hai semua, hari ini kalian akan belajar dengan saya, Profesor Krensten. Materi yang akan kita belajar kali ini adalah rangkaian listrik. Saksikan animasi berikut ini ya. Baik anak-anak sekalian, tadi kalian sudah menyaksikan pembahasan tentang rangkaian listrik, rangkaian listrik. Nah, karena sudah dijelaskan dengan sangat jelas, Bapak sudah bagikan lembar kerja peserta ini di tempat duduk masing-masing per kelompok. Bapak minta setelah ini kalian untuk bersama-sama menyusun, membuat rangkaian listrik paralel secara kelompok. Silakan untuk dimulai disusun sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada lembar tugas peserta didik. Silakan.
Seri, kata Fitri. Silakan. Boros bakar. Boros bakar. Ada yang lain? Yang hatinya mati, yang lain mati. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Tidak ada, oke, kita akan coba menjawab. Perkenalkan kami dari Roma Dewa, dari saya Siti Aryani, dan teman-teman saya Nabila, Rasa, Tirta, dan Vicky. Kami akan menampilkan tentang diskusi kami, yaitu rangkaian listrik paralel seri. Rangkaian listrik seri membutuhkan hemat kabel dan hemat saklar. Rangkaian listrik paralel hemat boros kabel dan boros saklar. Oke. Baik, silakan. Kalau ada yang menanggapi, kami persilakan. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Silakan, Karen. Apa kekurangan rangkaian listrik paralel? Kekurangan rangkaian listrik paralel yang pertama membutuhkan banyak kabel, yang kedua membutuhkan banyak saklar. Betul? Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Hari ini kalian semua luar biasa. Tepuk tangan. Selesai, silakan kembali ke tempat. Ya, tadi dari awal sampai akhir kita sudah membahas tentang rangkaian listrik paralel dan seri. Selanjutnya, yang pertama tadi juga kita sudah membahas tentang teks eksplanasi atau teks penjelasan tentang sebuah peristiwa atau sebuah suatu peristiwa. Nah, hari ini untuk melihat seberapa besar kalian memahami materi yang sudah Bapak sampaikan, Bapak ingin memberikan kalian evaluasi. Sudah siap? Oke, kalau sudah sudah selesai ya? Baik, kalau sudah silakan dikumpul berkelompok, dikumpulkan salah satu ke depan. Silakan. Terima kasih. Baik anak-anak, hasil kerjaan kalian sudah Bapak koreksi. Rata-rata semuanya mendapatkan nilainya sudah di atas. KKM, Ahmad dapat 80, Diko dapat 85, Fahri dapat 100. Ini ada Rasa nilainya 70. Nah, kamu tadi mungkin banyak bercanda Rasa, jadinya pelajaran hari ini nilainya cukup 70. KKM kita kan 75, jadi Rasa harus lebih giat lagi belajarnya ya. Oke, baik anak-anak sekalian. Dari pagi sampai hari ini ada beberapa hal yang Bapak sampaikan. Tadi kita sudah banyak belajar tentang teks eksplanasi, belajar tentang rangkaian listrik. Bagaimana perasaan kalian? Senang apa tidak? Apa yang ingin kalian senang? Membuat rangkaian listrik. Apa lagi? Oh, maju menyampaikan dari SIPA. Apa lagi? Untuk itu Bapak minta masing-masing untuk menempelkan emoji terakhir kita pelajaran. Silakan dipilih dulu emojinya. Sampai akhir ini bagaimana perasaan kalian? Oh, Daya juga belum. Ya. Oke, dah semua ya, tepuk tangan. Baik, hari ini kita semua sudah belajar dengan penuh semangat. Besok harus lebih semangat lagi ya. Baik, pesan Bapak hari ini sebelum pulang langsung ke rumah, nggak boleh mampir-mampir. Jaga Bapak Ibu di rumah, bantu Bapak Ibu di rumah dengan beban orang tua. Oke, semoga kalian jadi anak-anak yang berbakti ya. Baik, selanjutnya sebelum pulang, di sebuah pelajaran kita
ke pembelajaran berikutnya. Silakan dipelajari buku tematiknya. Pembelajaran keempat itu kita pelajari bersama-sama. Baik, nanti alatnya bisa disimpan di sekolah untuk kenang-kenangan, ya. Baik, terima kasih. Kalau sudah silakan duduk yang rapi. Pulang Bapak minta kepada Nanda Pak ini berdoa. Semoga bisa bertemu di sekolah dalam keadaan sehat. Dan Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.